tidak kemudian berhenti pada tulisan, tetapi itu juga harus ada keberlanjutan dari tulisan. Artinya apa? Sebuah penelitian yang baik itu adalah meningkatkan keinginan orang untuk melakukan penelitian yang sama atau meluaskan penelitian itu atau tidak terbatas pada hasil yang sudah ada. Ya. Jadi kalau kita lihat teori-teori yang banyak digunakan itu biasanya adalah teori-teori yang dianggap adanya kedekatan antara konsep teori dengan realitas. Ya. Jadi pada saat kalau sekarang teori-teori yang sekarang Anda gunakan di sana, semakin teori itu dekat dengan realitas. Ya. Misalnya gini, oh kalau mendung kemungkinan hujan, dan ternyata hujan. Misalnya. Maka itu menunjukkan bahwa teori itu ada kedekatan, ada simpul dengan realitas. Karena percuma saja kita bicara tentang teori, tapi tidak masuk pada konteks simpul-simpul kesimpulan yang kemudian dekat dengan realitas. Ya, jadi tetap harus ada di dalam ungkapan-ungkapan itu harus cek di realitasnya kayak apa. Misalnya gini, secara teoritis bisa saja, misalnya orang yang motivasi berprestasinya tinggi, prestasi belajarnya tinggi, misalnya gitu. Akan lebih baik kalau misalnya ada sebuah deskripsi bahwa seorang siswa yang punya keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan pada dirinya. Dia ingin menjadi lebih baik lagi. Dia ingin menjadi lebih berprestasi. Maka akan memudahkan dia untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik. Itu ada kaitan. Jadi percuma juga sebuah teori kalau hanya menggantung menjadi sebuah teori. Tapi teori itu harus ada cantolannya, harus ada simpulnya pada realitas. Sehingga, teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian melakukan riset, maka ujungnya adalah tidak hanya sekedar pengembangan teori. Oh, teori ini kemudian kami konfirmasikan dengan data ternyata sesuai. Tidak hanya seperti itu, tapi harus ada sisi applied-nya. Ya, karena kalau ada sisi applied-nya, tentunya akan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang harus diutamakan juga adalah bahwa penelitian ini adalah penelitian psikologi, gitu ya. Walaupun Anda latar belakangnya ada dari teknik, dari ekonomi, sarjana hukum, dari kedokteran mungkin, dari insinyur misalnya, dari sarjana teknik dan sebagainya, maka uraian konsep-konsep problematika itu harus menggunakan konsep-konsep psikologi. Konsep psikologi yang paling memadai itu adalah pada saat kita bicara bahwa psychology is science of human behavior and mental process. Bahwa psikologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental dari manusia. Artinya selalu konsep apapun, variabel apapun yang Anda teliti, maka harus ada padanannya dengan konsep-konsep psikologi. Tidak boleh lepas. Tidak boleh kemudian hilang konsep ini, tapi harus selalu terkait. Sehingga eh, pada saat Anda menentukan misalnya gini, misalnya kekerasan. Misalnya ya, kekerasan itu dimaknai sendiri bisa macam-macam. Ya. Bisa agresif, bisa bullying, ya. Bisa agresif verbal dalam konteks internet, bisa perilaku agresif, bisa agresivitas, ya. Macam-macam istilahnya. Ya. Bisa juga violence, ya. Kekerasan dalam rumah tangga, itu tergantung konteksnya. Tapi konsep teorinya itu adalah agresivitas. Ya. Apapun bentuknya nanti. Kekerasan, bullying, tapi
konsep dasarnya ada yang disebut sebagai agresivitas. Nah, itu yang harus Anda kuasai gitu ya. Pada saat bicara tentang bullying, kita tidak bisa bicara di luar agresivitas kan. Bahwa bullying itu adalah bentuk agresivitas yang memang spesifik. Nah, itu yang menurut saya harus dipahami. Jadi 3 poin itu yang menurut saya harus dipahami dengan benar agar kita punya konsep berpikir yang pas gitu ya. Satu, bahwa segala sesuatu yang tertulis harus punya dasar. Apakah dasar itu adalah jurnal, textbook, laporan penelitian, laporan di lembaga, atau elaborasi dari berbagai informasi. Satu. Yang kedua, bahwa sebuah teori itu jangan berhenti pada pengembangan teori, tetapi harus teori yang baik adalah ada keterdekatan antara konsep teori itu dengan realitas. Ya, semakin dekat pada realitas, maka teori itu semakin menunjukkan ke kedekatan. Yang ketiga, bahwa yang kita pelajari adalah psikologi. Psikologi itu bukan hanya sekedar jiwa, mental, tapi disebut sebagai perilaku atau proses mental. Perilaku itu bisa kelihatan, ya, bisa apa, overt behavior, perilaku yang nampak, atau covert behavior, pengambilan keputusan, kebimbangan, ya itu termasuk di dalam proses mental atau covert behavior. 3 hal itu yang menurut saya harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita bicara tentang biasanya di bagian awal itu ada yang namanya sampul proposal ya. Sampul proposal itu ada contoh lah di buku pedoman itu ya. Kemudian ada halaman judul, jadi ada sampul, ada halaman judul, kemudian ada halaman pengesahan, dan ada abstrak bahasa Indonesia dan Inggris sebenarnya. Jadi walaupun itu belum penelitian, tapi harus ada ringkasan rencana penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Kemudian rencana dilakukan pada siapa, gitu ya, di mana, kapan. Gitu. Ada abstrak. Abstrak itu maksimal 250 kata. Maksimal ya, 250 kata. Jadi nanti kalau ada abstrak, ya, ada abstrak, maka abstrak ini jangan terlalu panjang gitu. Ya. Biasanya di satu alinea abstrak itu. Nah, biasanya tujuannya apa, kemudian tujuan bisa problemnya apa gitu ya, tujuannya apa, kemudian rencana mau memiliki ke siapa, di mana, dan kapan. Kemudian ada kata pengantar, ya, maaf ini harus daftar isi ditaruh ke bawah. Jadi ada kata pengantar, ada daftar isi, ya, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel. Nah, sorry, ini kok terus. Ada daftar gambar, kalau yang ada gambar, dan ada daftar lampiran. Lampiran itu misalnya lampiran skala yang sudah dibuat, ya, lampiran tentang izin penelitian, atau lampiran tentang deskripsi komunitas yang akan diteliti. Ya, bisa juga ditampilkan di sini. Oke, sekarang latar belakang. Latar belakang ini penjelasan tentang fenomena psikologis apa sih yang diangkat dijadikan topik penelitian. Ya, ya, tentunya harus ada referensi ilmiahnya. Yang saya katakan tadi ada laporan, penelitian pendahuluan, observasi, wawancara dengan siapa, sebagainya. Ya, jadi bisa juga wawancara dengan calon subjeknya, boleh juga. Gitu. Ya, pada saat kita meneliti tentang bullying di sekolah, maka kita bisa mewawancarai BK atau bisa mewawancarai kepala sekolah atau bisa mencari guru misalnya, atau mewawancarai korban misalnya, bisa. Jadi bisa macam-macam sih di situ. Kemudian penjelasan mengenai alasan apa memilih ini. Ya, kenapa sih memilih ini? Ada urgensi apa
terkait dengan pemilihan ini. Apakah ini memang banyak terjadi dan akan kalau dibiarkan akan menimbulkan situasi kedaruratan gitu misalnya. Kalau misalnya korupsi dan korupsi itu menjadi apa namanya sebuah eh, musuh negara gitu, sehingga kemudian bisa membuat banyak orang akan terdampak dari itu. Ya, jadi bisa, jadi harus benar-benar alasan. Kemudian ada penjelasan tentang logika interaksi antar fenomena. Ya, jadi karena tujuan pemerintah adalah meningkatkan SDM, gitu ya, ternyata SDM-nya itu tidak memiliki aspirasi untuk bekerja, tidak memiliki aspirasi masa depan, misalnya. Ya kan? Ini kan ada sesuatu yang salah gitu. Di satu sisi pemerintah mungkin SDM yang tinggi, tetapi realitasnya menunjukkan bahwa banyak SDM-nya nggak bagus. Nah, itu sehingga kemudian muncul yang disebut sebagai research question, pertanyaan penelitian. Nah, di dalam latar belakang ini bisa mencapai tentang hasil-hasil penelitian. Saya katakan tadi, dituliskan di media, di seminar, di beberapa ilmiah. Makanya, teman-teman sekalian, perbanyaklah berkumpul dengan komunitas psikologi. Jadi, karena gini, banyak sekarang itu seminar-seminar itu harganya murah karena status kita mahasiswa gitu. Itu waktu mahasiswa benar-benar waktu mahasiswa S2, S3 gitu. Saya selalu memanfaatkan kesempatan itu karena pasti diskonnya 50% itu. Yang lain bayar 1 juta, bayar 500 misalnya. Karena di situ kita akan tahu, oh ternyata ada hal yang baru ya, gitu. Ada yang perlu dikaji ya, perlu diteliti ya. Karena biasanya eh, keynote atau eh, pemberi materi atau narasumber ya, atau mereka yang presenter itu biasanya mengungkapkan tidak hanya konsep teori semata, tetapi juga memberikan PR bagi kita, bagi audiens. Ini loh, saya sudah meneliti ini, tapi ternyata kondisinya kayak gini. Ada hal yang perlu diteliti kemudian. Kalau Anda mencari tesis, jangan dilihat terlalu banyak di bab 2-nya gitu ya, tapi lihat lagi kesimpulan dan saran. Di saran itu pasti ada saran untuk peneliti yang lain. Nah, itu coba dibaca. Setelah membaca itu baru kemudian Anda tengok di bab 4-nya. Pembahasannya gimana sih? Kenapa sehingga dia menyarankan ini? Ya, setelah baca pembahasan baru ini problemnya apa sih di satu di bab 1. Jadi ada ada logika interaksi antar fenomena tadi bahwa sesuatu yang terjadi sebagai akibat itu pasti ada sebabnya kan ya, sehingga kemudian kita harus tahu faktor penyebabnya apa sehingga kemudian kita bisa mendeskripsikan dampaknya atau akibatnya. Nah, jadi sekali lagi fenomena psikologis itu yang disebut sebagai problematika. Ada mengatakan sebagai pertanyaan penelitian. Tetapi dalam konteks variabel, variabelnya adalah Y. Saya ulang, variabelnya adalah variabel Y atau variabel tergantung. Kenapa disebut tergantung? Karena keberadaan variabel ini ditentukan oleh variabel lain. Agresivitas. Disebabkan oleh apa? Orang suka menolong atau tidak? Disebabkan oleh apa? Orang korupsi. Penyebabnya apa? Ya, jadi itu yang disebut sebagai problematika. Ya, sehingga kemudian harus tahu saat ditemukan penyebabnya, kita baca lagi, kira-kira yang menyebabkan apa, baru kemudian itu dijadikan sebagai variabel. Rumusan masalah itu menegaskan bahwa ternyata ada problem ini. Dan problemnya misalnya ada banyak terjadi kasus korupsi.
maka perlu kajian tentang perilaku korupsi, terutama yang dikaitkan dengan apa dan apa. Misalnya dikaitkan dengan kepribadian tertentu, tipe kepribadian tertentu, ya harus tegas apa, dan juga boleh sanksi sosial misalnya, ya, oleh pandangan masyarakat. Ya. Jadi rumusan masalah boleh mengandung lebih dari satu pertanyaan penelitian. Kalau ada X1, X2Y, ada X1Y, ada X2Y, bisa juga itu. Ya, bisa juga pertanyaan pertama, apakah ini dengan ini? Apakah ada hubungan antara ini dengan ini? Apakah ada hubungan ini dan ini dengan itu? Macam-macam, gitu kan? Oke, tujuan manfaat. Tujuan penelitian itu berhubungan dengan manfaat penelitian. Ya, jadi bagian ini mencakup tentang eksplanasi tentang apa yang akan dituju sih penelitian ini. Apa tujuan dari penelitian ini itu apa yang mau diambil dan apa manfaatnya gitu. Kalau tujuannya tercapai, manfaatnya apa gitu. Manfaatnya pada siapa gitu. Lebih detail lagi, pada orang tertentu kah atau pada lembaga-lembaga kah atau institusi gitu. Ini menurut saya harus didalami gitu. Kemudian keaslian penelitian. Keaslian penelitian itu mencakup penelitian sejenis yang dilakukan oleh ahli lain gitu. Ya, jadi usahakan memang penelitian itu adalah penelitian sejenis yang didapatkan dari jurnal terkini. Jurnal terkini itu artinya 5 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2024 berarti yang terakhir adalah 2019, statistik yang 2019. Gitu. Karena apa? Jurnal terbaru itu kadangkala itu tidak lagi mendukung teori yang tahun itu. Gitu ya. Menurut saya harus dipahamkan. Misalnya mahasiswa akan melakukan riset tentang komitmen kerja dan persepsi akan hubungan organisasi dengan OCB misalnya. Harus yang paling bagus itu kalau ada riset yang memang terkait dengan ketiga hal tadi, menghubungkan antara motivasi kerja, POS ya, persepsi terhadap dukungan organisasi, dan OCB. Ya, kalau ada riset, apakah itu di luar negeri atau apakah itu di dalam negeri tapi di provinsi yang berbeda, di tempat yang berbeda, enggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting ada riset yang pas memang benar. Karena keaslian penelitian ini untuk membedakan perbedaan penelitian Anda dengan penelitian yang sebelumnya. Apa sih perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya? Ya, jadi jangan sampai ada sama gitu, ya, atau nggak ada bedanya gitu misalnya. Ini harus menjadi dasar. Sehingga kemudian di tinggal pustaka nanti ya, itu minimal isinya ini. Ada variabel Y itu terkait dengan pengertian variabel Y, ya, pengertiannya apa, ada kesimpulan. Kemudian faktor-faktor penyebab, ya, ada kesimpulan. Selalu ada kesimpulan ya. Aspek-aspek ini juga kesimpulannya kira-kira karakteristik yang digunakan untuk penelitian ini apa misalnya. Jadi misalnya Anda ada 5 ahli. Yang satu mengatakan bahwa aspek agresivitas menurut A ini, menurut B ini, menurut C ini misalnya. Anda gunakan yang A atau B atau C, atau gunakan gabungan antara A dan B, atau gabungan A, B, C, atau A saja, B saja, atau C saja. Apakah boleh? Boleh. Ya. Yang penting ada sebuah penyimpulan bahwa menggunakan yang ini. Ya. Begitu juga di variabel X1. Ini kurang. Harusnya variabel X1 sama dengan di atas ya. Kesimpulan dari definisi dan pengertiannya. X1 definisi dan pengertiannya. Aspeknya menggunakan karakteristik dari ahli siapa dan seterusnya. Kerangka berpikir. Jadi ada di bab 2 itu juga ada yang disebut sebagai kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu ada penjelasan dengan beberapa cara ya. Ada eksplanasi.
keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain, kemudian logikanya gimana, kemudian bangunan teorinya gimana. Jadi tidak hanya sekedar bangunan teoritis saja, tapi harus ada penjelasan realnya itu kayak gini loh, misalnya. Oh, kalau orang itu dia tidak mendapatkan dukungan organisasi, maka keterikatan kerjanya menjadi lemah, misalnya itu ya. Kalau dia tidak diberi pelatihan manajemen stres, dia menjadi stres. Nah, logikanya gimana? Kalau itu eksperimen, maka harus ada bagaimana program intervensi yang diterapkan dapat meningkatkan atau menurunkan fenomena psikologis. Nah, jadi kalau kalau misalnya pelatihan misalnya pelatihan ibu-ibu ya terhadap perkembangan anak, kemudian terhadap kesadaran untuk menghindari stunting gitu misalnya, harus ada kaitannya apa? Hipotesis. Hipotesis itu ada banyak juga yang sampai beberapa kali salah ya. Kalau dalam menulis hipotesis itu harusnya menulis ada hubungan. Kalau X1-nya, kalau X-nya lebih dari satu, maka tidak berarah. Jadi ada hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan Y. Tapi kalau itu menjelaskan hubungan X1Y, maka harus berarah. Hubungannya positif atau negatif. Saya beri gambaran. Gimana Pak gambaran korelasi positif dan korelasi negatif? Gini. Korelasi positif itu adalah kenaikan dari Y itu akan meningkatkan kenaikan X akan meningkatkan Y. Penurunan X akan menurunkan Y. Misalnya gini, semakin frustasi, maka semakin agresif. Semakin tidak frustasi, semakin tidak agresif. Ini yang disebut sebagai korelasi positif. Ya, harus dibedakan antara korelasi positif dengan bermakna positif. Ya, jadi secara logika, kalau frustasinya semakin naik, maka agresinya juga semakin naik. Kalau agresinya turun, kalau frustasinya turun, maka agresinya turun. Itu yang disebut sebagai korelasi positif. Paham ya? Ya, positif atau negatif itu dilakukan kalau hanya dua variabel. Ya. Tapi kalau lebih dari dua variabel, maka tidak perlu ada hubungan positif negatif. Begitu juga X2 dan Y harus dijelaskan hubungannya positif dan negatif. Hubungan negatif itu kalau semakin tinggi X, semakin turun Y. Semakin turun X, semakin tinggi Y. Contoh, semakin tinggi religiositas, maka akan semakin menurun perilaku kekerasan. Dan semakin rendah religiositas, semakin turun, maka akan semakin meningkat perilaku kekerasan. Itu yang disebut sebagai korelasi negatif. Ya, dipahami ya. Jadi, kadang-kala orang berpikir, oh kalau agresif itu kan negatif. Bukan itu. Tapi lebih pada, kalau ini diberikan apa skornya menjadi naik atau jadi turun. Ya, kalau itu semakin frustasi, maka akan semakin agresif. Itu yang disebut sebagai hubungan positif. Kalau semakin tidak agresif, tidak frustasi, maka akan semakin tidak agresif. Itu yang disebut sebagai korelasi positif. Tapi kalau yang satu naik, yang satu turun, semakin religius, agresivitasnya turun, semakin tidak religius, agresivitas naik. Nah, ini yang disebut sebagai korelasi negatif. Subjek penelitian. Subjek penelitian itu harus jelas siapa yang dijadikan sebagai subjek atau sampel penelitian. Ya, ada yang istilahnya finite,
pasti jumlahnya. Misalnya mahasiswa FISIP angkatan 2020 fix jumlahnya. Misalnya jumlahnya 278 fix. Jadi mahasiswa FISIP angkatan 2021 misalnya. Itu fix. Dia disebut sebagai finite. Maka harus menggunakan proses sampling. Ya, proses sampling. Ya, nanti pasti di statistik dijelaskan atau di PPDB dijelaskan proses samplingnya kayak apa gitu. Tapi kalau subjek penelitiannya itu infinite, misalnya remaja Surabaya, ya, jumlahnya kan bisa saja tidak fix. Kalaupun fix itu terlalu besar, ya, sehingga kemudian proses sampling tidak mungkin dilakukan. Jadi bisa saja tidak selalu bahwa harus populasi sampel itu eh, harus ada, gitu. Tidak harus. Ya. Populasi sampel ada itu kalau populasi jelas. Siswa kelas 3 SMA X jelas jumlah. Ya. Bisa nanti populasinya itu dalam bentuk apa namanya kelas, ada 5 kelas gitu ya, sebagai populasi atau jumlah anak. Nah, ini sangat tergantung nanti bagaimana konsep pengambilan datanya. Gitu. Kemudian teknik pengambilan sampelnya seperti apa, gitu ya. Menetapkan jumlahnya bagaimana. Desain penelitian itu meneliti tentang bagaimana variabel X itu diukur. Gitu. Jadi misalnya variabel X itu definisi operasionalnya apa, menggunakan aspeknya siapa, pengukurannya bagaimana. Begitu ke Y. Nah, desainnya bisa desain eksperimen, bisa non eksperimen. Ya, pendekatannya juga perlu dijelaskan. Pendekatannya kuantitatif kah, kualitatif kah, atau mixing gitu. Nah, ini tergantung Anda nanti ya. Pengembangan ukur. Pengembangan ukur terdiri dari ini. Definisi masing-masing, X1, X2, Y ya. Kemudian metode yang digunakan untuk saya uji cobanya bagaimana gitu ya. Kemudian kalau Anda itu kualitatif, pertemuan wawancaranya bagaimana ya. Kemudian rencana alat ukurnya seperti apa yang menggunakan konsep penyusunan skala psikologi seperti itu ya. Core-nya bagaimana dan sebagainya. Secara umum. Nah, kemudian analisisnya apa? Nah, ini juga perlu saya jelaskan. Jadi gini, kalau Anda menggunakan ujiannya nanti korelatif, ya, analisisnya korelatif, misalnya pakai product moment, pakai regresi, maka itu yang disebut sebagai uji korelatif. Dalam konteks kita boleh menggunakan analisis parametrik, menggunakan product moment, atau menggunakan regresi, syaratnya apa? Pertama, sebarannya normal. Ya, jadi bagaimana mengukur normal? Ada ukuran yang disebut sebagai uji normalitas. Ya, pasti Anda sudah di. Nah, selain normal, hubungannya harus linear. Gitu. Memang sudah ada keterkaitan sejak awal. Cuman kan kita tidak mengukur seberapa jauh keterkaitannya kan. Gitu. Jangan sampai tidak linear. Kalau sudah tidak linear, tidak ada hubungan sejak awal. Jadi nggak perlu lagi ada proses untuk kajian-kajian berikutnya. Kan gitu. Jadi harus ada. Begitu juga terkait dengan homogenitas. Jadi kalau itu komparatif, misalnya uji T, ANAVA, membedakan loh, perbedaan agresivitas antara laki perempuan, antara orang tua dan dewasa, antara anak-anak dan remaja dan anak-anak dan sebagainya, maka uji perbedaan atau komparatif ini pertama juga harus menggunakan syarat normalitas sebaran dan yang kedua adalah homogenitas. Homogenitas itu artinya bahwa sebaran datanya itu skor-skornya itu homogen. Artinya pada saat heterogen, sejak awal heterogen, berarti sudah. Kalau heterogen, kenapa kita harus menggunakan parametrik? Tidak, karena sudah jelas berbeda, gitu kan? Ini juga mungkin perlu. Nah, ini nanti secara detail
akan diberikan dalam fase Anda belajar statistik dan juga belajar tentang metodologi. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Biasanya daftar pustaka itu menggunakan Mendeley dan formatnya menggunakan format API. Itu. Anda bisa cek itu mana barang penulisan API. Dan juga lampiran-lampiran yang perlukan. Nah, yang menjadi catatan adalah seluruh pustaka yang ada di dalam daftar pustaka itu wajib digunakan dalam proposal tesis. Sekali lagi, seluruh informasi terkait dengan pustaka yang ada dalam daftar pustaka itu wajib digunakan dalam proposal tesis. Tidak boleh di daftar pustakanya ada, tapi di dalam tesisnya ada, tidak ada. Sebaliknya juga, seluruh tulisan yang ada di dalam proposal tesis, ya, sumber-sumbernya ada, itu wajib dicantumkan dalam daftar pustaka. Poin terakhir ini banyak yang tidak apa ya, tidak jujur dalam menuliskan itu. Misalnya gini, saya menuliskan teorinya Sigmund Freud, ya, yang bukunya tahun 30-an, padahal saya sudah membaca terjemahannya yang diterbitkan tahun 2017 misalnya. Ya, yang ditulis harusnya dalam bukunya siapa? Gitu. Misalnya yang menulis itu adalah Rahman, maka Freud dalam dalam Rahman 2017. Ya, jadi yang ditulis adalah buku yang memang kita baca gitu. Jangan berandai-andai bahwa Anda itu tidak baca bukunya, tapi bisa menuliskan. Nah, ini jadi aneh. Melihat bukunya aja nggak pernah. Atau mencari tahu di Google aja tidak pernah. Kok bisa seakan-akan kita membaca? Ini kemarin saya sebut bahwa etika itu menjadi hal yang sangat penting. Ya, tuliskan yang kamu lakukan dan kamu lakukan apa yang kamu tuliskan, kan gitu. Jangan sampai sebaliknya, Anda menulis sesuatu, tapi Anda tidak melakukan sebenarnya, atau Anda melakukan tapi tidak menulisnya. Itu yang menurut saya penting ya. Karena gini, teman-teman sekalian, saya pun tidak kemudian bisa membaca bahwa Anda itu ngambil orang lain atau tidak. Karena dasarnya sebagai pembimbing itu kan kita harus trust pada mahasiswa gitu ya. Nah itu nanti seringkali saya mengingatkan ini bukunya ini kamu memang ada ya. Wadah Pak, kan tidak harus buku teks, bisa saja itu e-book, bisa saja itu riset. Nah, kalau itu riset dan itu bukan risetnya sendiri, berarti dalam kan? Ya, misalnya Rahman, ya, tulisan Rahman, tapi kita membacanya tidak di bukunya Rahman, tapi ada nama Rahman di bukunya Rahmat. Maka yang ditulis adalah dalam Rahmat, bukan dalam Rahman. Ini yang menurut saya juga harus bisa menjadi dasar. Jadi, karena kalau kita menuliskan sesuatu yang tidak kita kuasai, atau kita tidak pernah membaca itu, tapi kemudian kita menuliskan, maka itu akan juga menjadi hal yang sangat penting untuk tidak dilakukan. Karena gini, peneliti itu kan kita tidak tahu prosesnya. Kan? Anda apakah benar-benar meneliti dengan benar, kita belum tahu juga. Ada yang nitipkan ke orang, menuliskan semuanya, baru kita yang ngakui. Bisa juga kita buat skala sendiri, kita isi sendiri gitu dengan program yang berbeda. Misalnya siapa tahu nanti dosennya minta IP misalnya. Itu semua kan sebenarnya urusan Anda gitu. Ya, apakah Anda mau jadi seorang ilmuwan yang tulisannya sebenarnya bodong, ya, sebenarnya tidak ada, cuma Anda mengada-adakan gitu. Ataukah Anda memang menuliskan sesuatu yang memang Anda kuasai? Gitu. Ya, saya mungkin di tesis saya tidak banyak buku, tidak banyak jurnal misalnya. Karena pada saat itu memang tidak banyak
literatur yang saya miliki. Gitu, ya. Tapi yang saya tulis di situ adalah buku yang mau saya baca. Gitu. Nah, zaman dulu kan tidak ada yang namanya textbook, e-book gitu ya. Pada saat saya S3, saya sudah apa referensi banyak kalau memang saya benar-benar baca gitu. Makanya sebenarnya kalau mau referensi kita itu banyak, maka telitilah apa yang kita kuasai. Telitilah apa yang kita menjadi bagian dari situ. Telitilah sesuatu yang memang bukan sesuatu yang sangat berbeda dari diri saya gitu. Ya, gara-gara pembimbingnya mengatakan apa, kemudian oh saya cocok inilah gitu misalnya. Ya, padahal pembimbing itu hanya menanyakan lebih lanjut, benar gak kamu meneliti ini? Dasarnya apa? Kan gitu. Saya kalau ada teman-teman yang saya datang, saya pasti selalu tanya. Pertama, memang ini problem ya? Gitu. Oke, kalau ini problem, dasar teorinya apa? Kan selalu gitu. Basis konsep teorinya apa? Ya. Itu yang disebut kalau dalam konteks metodologi disebut sebagai state of art. Bagaimana kita menuliskan segala sesuatu itu berbasiskan pada lingkungan, berbasiskan pada informasi-informasi yang benar, ya, bukan pada intuisi atau karangan kita saja. Kalau saya sih prinsip ya, apa ya? Kalau saya berprinsipnya adalah saya menyukai sesuatu yang memang menjadi kerja saya gitu. Jadi sesuatu yang memang benar-benar murni saya kerjakan gitu. Ya, bukan karena ngambil dari orang lain, bukan karena dibuatkan, tapi memang benar-benar. Karena gini, dalam apa ya, ini banyak riset itu membuktikan bahwa terjadi penurunan etika mahasiswa. Itu di UGM. Mana saya baca-baca sedikit, tapi tidak tuntasnya. Ternyata ada penurunan etika mahasiswa. Ya, etika. Semua ya, etika dalam berinteraksi, etika dalam ujian, etika dalam membuat tugas gitu. Ya, kayak comot sana, comot sini, kemudian mengaku itu adalah tulisannya. Ini yang bisa saya berikan ya. Ini contoh. Ini contohnya, ini problemnya apa gitu. Ya, problemnya adalah perilaku kerja kontraproduktif. Perilaku kontraproduktif itu apa gitu. Kemudian dihubungkan dengan faktor penyebab. Penyebabnya adalah kebiasaan kerja di organisasi. Kemudian hubungan antar variabel berdasarkan teorinya siapa gitu. Kemudian muncullah hipotesis dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian sebelum kita masuk pada diskusi masing-masing terkait dengan rencana tesis yang ada. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, kita urut satu persatu ya, berdasarkan dari tampilan di laptop saya. Yang pertama ada Pak Mabruri, kedua Pak Abdurrahman Khalid, ketiga Yuniati Ningsih, keempat Vera Langgo, kelima Halimah Zahra. Nah itu dulu, silahkan untuk menceritakan. Kalau tidak ada bahan, ya bisa menceritakan sekilas. Dimulai dari Pak Mabruri, kemudian Pak Abdurrahman Khalid, Bu Yuniati Ningsih, Vera Langgo, dan terakhir Halimah Zahra. Silakan untuk menceritakan rencana-rencana tesis. Ya, selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Adi, mohon maaf kemarin saya yang WA Bapak yang dari Kalimantan Selatan kemarin. Oke, ya sekalian nanti kita diskusikan di sini. Ya, kebetulan kan saya kan bekerja di mining, di human capital mining.
memang kita melihat bahwa di mining itu kan dengan manpower yang cukup banyak dan pola perilaku itu berbeda-beda kan. Makanya kemarin salah satu yang mau coba kita untuk jadikan tesis adalah berkaitan dengan peran persepsi dukungan organisasi dan kecerdasan spiritual terhadap perilaku keselamatan. Cuma yang menjadi tantangan saat ini saya kemarin memang baca bukunya Zoda sama Marshall kan Pak. Coba mengulik-ngulik di situ. Ternyata memang kalau kita lihat jurnal Indonesia maupun jurnal asing itu rata-rata rujukannya pakai miliknya Zoda sama Marshall dan teorinya pakai mereka terkait dengan eh, faktornya maupun memang agak susah sih kemarin kita coba nyari itu yang pertama Pak. Terus yang kedua yang menjadi tantangan kita itu kan berkaitan dengan sampelnya Pak, terus terang. Halo Pak? Ya, sampelnya gimana? Sampelnya. Maksudnya gimana? Sampelnya itu kalau ditambang agak unik Pak, karena bekerjanya itu 24 jam. Terkadang kita kan bikin kuesioner kan pakai Google Form itu Pak. Kita distribusikan lewat grup-grup WA ataupun kita HC pasti punya email maupun punya WA-nya mereka kita WA langsung. Tapi tantangannya itu kadang-kadang pekerja tambang itu membalasnya itu yang agak susah. Itu yang pertama. Dan kecenderungan ketika mohon maaf kita bikin konseler yang terlalu banyak itu akhirnya mereka tuh mengisinya ngawur. Akhirnya hasilnya nggak valid Pak. Betul. Yang mau saya tanyakan sebenarnya kemarin tuh yang sampai hari ini saya masih menjadi tanda tanya itu salah satunya adalah teori yang berkaitan kecerdasan spiritual dari Yuda itu memang saya belum dapat yang lainnya. Terus yang kedua adalah terkait dengan sampel itu sendiri biar mereka tuh respon terhadap kuesioner yang kita sebarkan itu cepat gitu Pak. Tapi kalau kita selalu WA, selalu email, seakan-akan kita itu kadang-kadang memaksa mereka untuk mengisi. Iya. Tadi problemnya apa Pak? Problemnya akan dipeliti apa? Y-nya apa? Y-nya perilaku keselamatan Pak. Oke. Artinya kalau itu perilaku keselamatan itu apa sih? Bahasa mudahnya apa sih? Perilaku keselamatan itu. Ya, kalau perilaku keselamatan itu bagaimana seseorang itu saya kemarin bikin salah satu template-nya. Ya, kalau kemarin itu saya baca bukunya Dictionary of Psychology 2007 itu perilaku keselamatan itu suatu perilaku yang dilakukan dengan ketertarikan individu dalam usaha memperkecil atau mencegah suatu bencana yang ditakutkan Pak, seperti itu. Terus kemarin kalau saya baca bukunya Prof. Tulus di 2008 itu perilaku keselamatan kerja adalah suatu ilmu yang berusaha mempelajari tingkah laku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan kerja secara khusus berhubungan dengan terbentuknya perilaku aman yang dapat meningkatkan keselamatan, kesehatan kerja dan mempelajari terbentuknya perilaku tidak aman dalam bekerja dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Seperti itu sih Pak kemarin. Ada dua itu yang saya temukan. Ya, jadi artinya pada saat Bapak mencari jurnal misalnya, ada nggak sih riset-riset tentang perilaku keselamatan? Kemarin kita menemukan jurnal kebanyakan contohnya penelitian-penelitian teman-teman di jurusan K3 Pak. Keselamatan kerja seperti itu kebanyakan penelitiannya. Iya. Ya, kemarin Kalau Bapak mau, tadi kan ada S1-nya, S2-nya, dan setelah keselamatan. Ada nggak riset-riset yang memang
mengkaitkan antar variabel tadi? Kira-kira. Ada beberapa kemarin kita ketemukan sih Pak. Contohnya, Hmm. saya salah Ya, satunya saya temukan itu di contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Prakoso dan Fatah, Pak. 2017 bahwa menunjukkan hubungan antara attitude terhadap perilaku keselamatan tenaga kerja, Pak, itu. Terus kemudian kemarin itu kita juga menemukan penelitian terkait dengan Sitepu 2023 menunjukkan bahwa secara bersama-sama terhadap pengaruh dimensi Big Five Solidity terhadap safety behavior pada generasi Z yang bekerja di industri pertambangan seperti itu. Terus, Oke, yang kaitannya dengan X yang ditawarkan Bapak ini kayaknya belum ada ya? kalau yang X kemarin kita masih menemukan, saya contohnya yang kecerdasan spiritual, Pak. Contohnya penelitian Yusuf 2016. Kecerdasan spiritual pekerja berhubungan secara signifikan dengan behavior safety yang merupakan salah satu pendekatan dalam keselamatan kerja dan kesehatan kerja atau K3 untuk meningkatkan kesadaran persepsi dan partisipasi pekerja terhadap K3. Terus kemudian kita ada penelitiannya Nurma ini, kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas hidup kerja perawat. Terus kemudian kita juga ada menemukan penelitiannya Amalia sama Unisab bahwa kondisi spiritualitas di tempat kerja yang baik akan menjadikan kondisi sikap kerja karyawan yang baik pula. Terus kemudian kita menemukan penelitiannya Agung dan Matulesi, remaja yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi cenderung rendah dalam perilaku agresifnya, Pak, seperti itu. Ya, ini mungkin perlu yang lain juga ya. Jadi nanti kalau ngambil jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya harus mendasarkan pada yang memang X1Y-nya relatif sama atau agak sama gitu Pak. Misalnya gini, kalau spiritualitas dengan agresivitas nggak ada kaitannya dong dengan perilaku keselamatan gitu. Ya, jadi memang harus karena ini kalau kita meneliti kuantitatif, maka basis datanya itu adalah teori atau penelitian sebelumnya. Itu harus gitu. Kecuali kalau kita kualitatif. Kualitatif itu tidak berbasis pada konsep teori. Karena pada saat kita menuliskan hipotesis, maka basisnya adalah teori penelitian sebelumnya. Jadi harus benar-benar menelitinya adalah hubungan antara spiritualitas dengan keselamatan kerja. Gitu. Di luar itu tidak bisa dimasukkan sebagai konsep teori yang mendukung. Gitu Pak Mabrudi. Meskipun itu di dalamnya katakanlah agresivitas kan masuk dalam perilaku keselamatan juga, itu nggak masuk, langsung fokusnya ke perilaku Tidak masuk. keselamatan. Tidak masuk. Ya, tidak masuk. Jadi tidak bisa kita persepsikan sendiri, itu tidak bisa. Oke. Ya. Jadi memang harus tersurat gitu, tidak tersirat, tapi tersurat gitu. Kecuali kalau istilahnya beda, bisa saja yang mengatakan perilaku keselamatan, ada yang mengatakan perilaku K3, itu masih nyambung. Tapi kalau agresivitas dengan perilaku keselamatan tidak bisa disamakan sebagai satu variabel yang sama, gitu. Karena konsepnya beda, konstruknya beda. Tapi kalau agresivitas dengan kekerasan masih bisa, gitu ya, Pak Ruli. Ya. Tapi dengan satu penelitian saja tidak apa-apa. Ya, jadi kalau menemukan hanya satu saja, kemudian dijadikan sebagai sumber dasar hubungan teori, boleh saja. Oh gitu. Pak, mohon maaf, Ya. satu Ya. lagi. Kalau saya membaca jurnal-jurnal itu kan jurnal bahasa Inggris, artinya bahwa perilaku keselamatan itu ada yang bahasa Inggrisnya safety behavior, tetapi di dalam pemaknaan di dalam bahasa Indonesia-nya ini berbeda-beda. Ketika kita ngambil bahasa Inggris safety behavior bisa nggak? Karena kalau saya baca, saya terjebakkan di bahasa Indonesia itu penelitiannya. Safety behavior itu bisa berkaitan dengan perilaku keselamatan, perilaku
kerja karyawan gitu loh. Bahasanya kita menerjemahkan di Pelita itu berbeda-beda, Pak. Ya, memang harus ada satu bahasa, jadi harus ada istilah itu harus dibakukan. Tidak bisa kemudian kita menggunakan berbagai interpretasi. Misalnya tadi Bapak baca yang apa namanya Webster apa namanya APA Dictionary yang mengatakan perilaku keselamatan. Ya, itu yang digunakan gitu. Atau ada penelitian yang menuliskan perilaku keselamatan, itu yang digunakan. Karena pasti dia sudah punya dasar yang kuat untuk menggunakan kalimat tadi. Gitu. Jadi tidak boleh kita menyamakan dengan istilah lain. Harus istilahnya itu harus baku itu. Kalau untuk masalah sampel, apa? Karena gini ya, eh, sampel yang semakin bervariasi memberi dampak pada generasi. Jadi kalau populasinya 1.000, kemudian diambil 200, maka 200 itu menjadi cermin dari 1.000. Gitu. Tapi kalau populasinya 1.000, kemudian diambil hanya 40, maka sebenarnya agak sulit untuk menggeneralisasikan. Itu dalam konteks statistik ya, metodologi dan statistik. Dalam konteks tesis, maka tesis itu memang tidak boleh kurang dari 100. Ya. Bahkan saya pernah menyarankan juga, kalau bisa memang skop yang semakin banyak, itu juga akan semakin bagus. Nah, kalau persoalannya sulit untuk mendapatkan jumlah subjek yang memadai, maka ada cara lain. Strategi lain itu yang disebut sebagai eksperimen. Eksperimen. Karena eksperimen itu tidak membutuhkan jumlah yang banyak. Ya, cuma misalnya gini, pelatihan apa untuk meningkatkan atau menurunkan apa pada orang-orang yang bekerja di tambang. Itu mungkin perlu waktu 1 hari, seharian, atau 2 hari. Itu sudah cukup. Dan jumlahnya bisa sedikit. Bisa hanya 30, 15 sebagai subjek penelitian, eksperimen, bisa 15 yang kontrol, yang tidak diberi apa-apa misalnya. Bisa gitu. Itu pilihannya. Pilihan kalau misalnya Bapak tidak yakin akan mendapatkan jumlah yang banyak. Ya, bisa menggunakan eksperimen. Atau skalanya jangan terlalu banyak. Ya, misalnya gini, kalau Bapak menyusun skala, kemudian uji SPSS, ya, kemudian kan sudah terpenuhi itu 0,3 semua itu, ya, korelasi antara item total corrected item total correlationnya misalnya 0,3 semua, coba dicari yang 0,4 misalnya, ya, atau 0,5. Tapi ya semakin itu bisa lama semakin sedikit, tapi item ini sebenarnya bagus karena skor skornya atau variasinya menjadi lebih kelihatan gitu. Ya, kalau itu kemudian didapatkan, maka jumlahnya juga akan semakin sedikit. Ya tidak terlalu banyak. Tapi untuk subjek untuk eh, apa untuk uji coba, ya, uji coba itu memang mau tidak mau skalanya kita harus lengkap banyak. Misalnya bisa saja satu skala 50, tapi itu uji coba. Tapi nanti setelah uji coba, 50 itu ada kemungkinan tinggal 15. Mungkin saja. Tinggal 10. Mungkin saja. Gitu, Pak. Jadi ada beberapa alternatif ya yang bisa dilakukan. Bisa itu eksperimen, bisa itu lakukan uji coba alat ukurnya yang semakin saringannya semakin kecil, gitu ya. Sehingga tidak semuanya bisa masuk di situ. Dengan saringannya semakin besar lubang-lubangnya sehingga
masih banyak. Itu terkait dengan skor yang digunakan. Gimana Pak Mabruri? Iya sih Pak, memang tantangannya kalau di mining itu orang agak susah untuk ngisi. Kayak kemarin saya bikin tesis MM gitu loh. Kita pakai sampelnya pakai Slovin kan. Kalau karyawannya 1.300, saya harus memenuhi 308 orang kan. Ternyata kita sudah sebar konseler ada 1.000 orang yang menjawab baru 200-an. Kalau seperti itu. Tapi kalau kita pakai katakan nanti sampelnya di dalam penelitian psikologi pakai miliknya Yorn yang presentasi diperbolehkan nggak Pak? Gitu. Katakan kalau omongannya kalau ya kata karyawannya 1.000 sampai 500 orang itu kan pakai 5% kan persentasenya. Betul. Tapi usahakan memang di atas 100 ya. Jangan kurang dari 100 ya. Itu jadi uji cobanya ini harus dikuatkan. Jadi uji coba alat ukurnya itu mungkin hanya 30 orang digunakan, tapi benar-benar saringannya itu skor corrective item total correlation-nya itu jangan yang hanya 0,2, 0,25, tapi bisa juga dinaikkan jadi 0,4 misalnya. Jadi jumlahnya sedikit, bisa juga. Kalau di berbagai buku kan minimal 0,3 gitu kan, boleh. Gitu. Ada yang bahkan bukunya Aswal itu 0,25. Ya. Ini sudah diajari SPSS kan ya, untuk penyusunan skala ya. Uniken juga sudah ngajari yang selain SPSS kayaknya ya. Menggunakan ada WinStep. WinStep itu lebih bagus juga. WinStep itu bagus juga kok. Ya. Oke, berarti kalau saya intinya Bapak sampaikan tadi kalau kita mau melakukan penelitian intinya bahwa antara variabel 1 dan variabel 2 itu harus sama ya Pak, seperti itu ya untuk Iya, betul. Karena kan ini penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu kan konsepnya ada teori yang kita ambil, kita jadikan dugaan dalam bentuk hipotesis, ya, baru kemudian kita konfirmasikan dengan data, ya kan, data dengan ambil data kan. Nah, ini kan pada saat membuat hipotesis ini kan harus teorinya harus pas, jangan variabel lain, gitu Pak. Baik Pak. Oke, lanjut ke Pak Abdurrahman Khalid. Abdurrahman, ya. Silakan. Ya baik Pak. Kalau dalam penelitian saya saat ini mengambil mengenai kesesakan dan spiritual belief, juga ini tentang kesejahteraan psikologis Pak. Oke. Namun kalau melihat penelitian yang pernah saya lihat itu ada pertanyaan bagi saya itu biasanya mengenai rentan usia, berbeda usia itu biasanya berbeda hasil Pak. Mungkin yang pernah saya lihat itu mengenai semisal usia remaja itu biasanya tidak terpengaruh biasanya. Kalau kesesakannya kesejahteraan psikologisnya itu tidak terpengaruh. Namun kalau melihat kasus yang di sini kan penelitiannya di pesantren Pak, kan otomatis yang namanya masa itu banyak. Nah, yang banyak terjadi itu biasanya kan ada beberapa santri atau bahkan banyak sedari dulu itu biasanya ada yang eh, merasa tidak nyaman dan bahkan ingin berhenti mondok ya karena mungkin alasannya karena dia tidak terbiasa ramai, tidak biasa bersesak-sesakan begitu Pak. Karena dalam satu ruang yang harusnya ada idealnya diisi berapa orang di situ sampai puluhan bahkan 60 dalam satu kamar gitu. Jadi mungkin kalau melihat ini kira-kira kalau untuk subjeknya ini apakah memilih yang dewasa remaja atau memilih yang memang memiliki masalah tentang kesesakan itu sendiri? Ya kalau kita basisnya itu nanti pertanyaan pertama problemnya apa,
ya harusnya dasarnya adalah ada orang, sekelompok komunitas orang yang memang tidak suka dengan kesesakan kan. Ya, kesesakan itu kan sebenarnya lebih ke respon psikologis negatif terhadap jumlah orang pada tempat tertentu ya. Ya, jadi beda dengan kepadatan. Kalau kepadatan kan objektif gitu. Tetapi kalau kesesakan itu kan lebih ke respon psikologis negatif terhadap jumlah orang. Basisnya tetap harus masalah, Pak. Jadi masalah yang terjadi di situ, yang itu dijadikan dasar untuk melakukan riset. Ya, kalau itu tidak ada masalah, untuk apa dilakukan riset kan gitu. Sudah tidak ada masalah kok, gitu, kan? Itu sih kalau pandangan saya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Berikutnya Yuniati Ningsih, silakan. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Di sini saya rencananya mau meneliti yang subjeknya adalah guru PAUD honorer di Kabupaten Bangkalan, Bapak. Karena fenomena yang terjadi itu guru PAUD itu memiliki penghasilan yang sangat minim karena mereka, tapi meskipun begitu mereka itu tetap semangat bekerja Pak tanpa mengeluh. Meskipun harapan untuk menjadi PNS ataupun diangkat menjadi P3K itu sangat kecil, Pak. Jadi karena saya selaku kepala TK, jadi saya berkeinginan untuk meneliti teman-teman saya, guru-guru PAUD honorer. Nah, jadi di sini saya itu variabelnya, Pak, untuk X1-nya resiliensi, kemudian X2-nya dukungan sosial, dan Y-nya itu PWB, psychological well-being. Untuk judulnya, Pak, rencananya gini, resiliensi dan dukungan sosial terhadap psychological well-being guru PAUD honorer. Begitu, Pak. Ya, jadi mungkin yang perlu dikuatkan adalah pemahaman dulu tentang apa sih psychological well-being. Ya. Iya. Jadi psychological well-being itu apa? Kemudian aspek-aspek atau indikatornya apa? Baru kemudian dilihat apakah indikator tadi itu ada yang kurang pada Iya. kelompok guru PAUD. Iya. Baru kemudian kita berkesimpulan bahwa oh ternyata psychological well-being pada guru PAUD itu ada masalah gitu. Jadi kita harus tahu dulu itu, tahu dulu aspek-aspeknya apa gitu. Misalnya gini, sekarang. Kalau kita analogikan dengan sakit misalnya ya, sakit fisik ya, sakit fisik. Ya, saya bisa menyimpulkan seseorang itu sakit fisik kalau tanya flu. Tanda-tandanya apa? Oh, dia panas. Oh, dia demam. Oh, tenggorokannya luka. Misalnya gitu ya. Kemudian dia menggigil, ya misalnya. Tanda-tanda itu menjadi tolok ukur bahwa ini flu. Maka ini masalah. Gitu. Ya. Atau misalnya DB. Oh, ternyata ada yang di kampung saya itu ada anak-anak yang tanda-tandanya gini mual-mual dan sebagainya. Oh, ini berarti dia DB. Ya, itu jadi problem. Kenapa saya bisa mengatakan itu problem? Karena indikasinya adalah dia menunjukkan 2 atau 3 indikasi dari DB. Maka kemudian saya menyimpulkan DB itu jadi masalah loh. Sama. Analoginya pada saat kita mengkaji dengan psychological well-being, maka kita harus tahu aspek-aspek well-being PWB itu apa. Dari aspek-aspek itu kira-kira yang muncul di orang guru-guru PAUD itu seperti apa. Baru kita menyimpulkan berdasarkan aspek ini, berdasarkan aspek ini, oh, ternyata mereka itu mengalami masalah itu. Ya, bisa saja itu, bisa saja aspek-aspek tadi itu ditanyakan tidak perlu dalam konteks skala yang banyak, tetapi cukup 1 kalimat saja misalnya. Misalnya gini, psychological well-being misalnya aspek salah satunya adalah
merasa bahagia dengan kondisi saat ini, misalnya. Tanya, Anda bahagia nggak sih dengan kondisi saat ini? Sebagian besar mengatakan, saya tidak bahagia. Misalnya, saya sedih. Kenapa? Karena gini-gini. Berarti ada problematik terkait dengan psychological well-being. Itu loh maksud saya. Ya, Jadi harus, Pak. Ya, ya gitu ya. Jadi harus ya. based on problem yang ada di Baik, kampus. baik, Pak. Ya, Jadi ya Bu, tinggal mencari hubungan antar variabel X1Y, X2Y, saya pikir clear nanti. ya, baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Ya, siap. Berikutnya, Hira Langgo. Silahkan. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore. Mohon izin untuk saya memaparkan penelitian akan yang saya ingin teliti. Sebelumnya fenomenanya itu berlanjut dari penelitian saya sebelumnya kemarin. Namun ada perkembangan terkait dengan konflik interpersonal yang menjadi fenomenanya X, variabel X-nya. Dan variabel Y-nya ini saya ambil mengenai kebahagiaan menggunakan variabel mediasi atau moderisasi, yaitu peran penggunaan Bayes. Jadi, penelitian sebelumnya itu sudah menunjukkan hipotesis bahwa mengenai subjektif well-being, subjektif sebagai pasangan suami istri itu tidak ada tingkat kebahagiaannya secara subjektif untuk pasangan yang menikah menggunakan Bayes. Begitu sebaliknya, kalau pasangan yang menikah tanpa Bayes itu adanya kebahagiaan subjektif dari pasangan suami istri ini. Namun yang saya ingin teliti lanjut itu terkait konflik interpersonal. Karena dari kemarin hasil yang saya dapati bahwa ternyata ada beberapa hal-hal yang terkait dengan aspek konflik interpersonal yang menjadi pembahasan bahwa itu menjadi salah satu pemicu munculnya konflik interpersonal antara pasangan suami istri ini. Dan untuk variabel konflik interpersonal, saya mengambil materi dari Wilmot dan Hocker, jadi ada beberapa aspek, ada 5 aspek yang menjadi acuan saya. Demikian, Bapak. Iya, pertanyaan saya, yang jadi problem yang akan diteliti itu apa? Apakah kebahagiaan, apakah konflik? Yang menjadi yang untuk ditelitinya konflik interpersonalnya, Bapak. Jadi yang akan jadi Y-nya itu adalah konflik interpersonal, gitu ya? Iya. Jadi Y-nya adalah konflik interpersonal ya? Sebenarnya kalau gambarannya maunya itu konflik interpersonal, variabel X-nya, variabel Y-nya itu yang kebahagiaan. Oh, gini. Sebaiknya tidak mengulas dulu X-nya. Tapi yang diulas adalah yang jadi problem itu adalah kebahagiaan. Itu yang harusnya jadi fokus. Bahwa ternyata banyak pasangan suami istri itu yang tidak bahagia misalnya. Itu yang dibombardir duluan. Ya, jadi kebahagiaan. Jadi ternyata Anda menemukan tidak semua orang itu bahagia. Tidak semua pasangan itu bahagia. Itu yang harusnya difokus dulu. Jangan bicara konflik dulu. Baru kemudian, oh ternyata orang bahagia atau tidak bahagia itu bisa tergantung oleh apa? Oleh adanya ada konflik atau tidak. Nah, gitu. Kalau ada konflik interpersonal, maka semakin membuat tidak bahagia, kan gitu. Jadi ini konflik interpersonal itu dijelaskan belakangan. Ya, ibaratnya yang harus dibombardir, difokuskan datanya yang lebih banyak itu adalah data yang terkait bahwa banyak pasangan yang tidak bahagia. Itu harusnya menjadi fokus. Iya, baik Bapak. Jangan punya banyak fokus, tapi satu fokus gitu ya. Iya, Ibaratnya gini, saya mau ke Jakarta, gitu ya. Kan bisa naik kereta, bisa naik pesawat, bisa naik mobil, kan gitu. Iya. Tapi yang jadi masalah apa? Saya harus sampai Jakarta kan. Nah, sampai Jakarta bisa saja naik mobil, bisa saja naik pesawat, bisa naik apapun gitu kan, bisa naik kereta gitu kan. Iya. Jadi tapi yang jadi fokus adalah saya mau ke Jakarta ini. Gitu. Itu sih.
Gitu Baik, ya. baik Bapak. Iya, terima kasih Selamat banyak sore. Bapak. Iya, Sama-sama. selamat sore. Tadi berikutnya siapa ya? 1, 2, 3 yang Mbak gambar Matus, tadi. Mbak Sahro, Halimatus Sahro ya. Oh Saya, ya, silahkan. Limatus Zahro. Selamat sore Bapak dan teman-teman. Selamat sore. Rencana saya ini Bapak, untuk judulnya kemarin diajukan hubungan nomofobia dan leisure boredom dengan pubbing. Jadi untuk variabel terikatnya itu pubbing karena melihat fenomena di mana sekarang teknologi semakin canggih dan banyak hal yang positif dan juga hal negatif. Tapi saya mengacu pada yang negatif karena partisipannya itu anak remaja dan anak remaja terkadang yang saya lihat dari sekitar saya ini menyalahgunakan apa namanya, khususnya handphone yang digunakan itu menyalahgunakan salah tempat gitu Pak. Jadi saya berfokus pada pubbing, perilaku di mana seseorang itu acuh terhadap lawan bicaranya. Kendala saya di sini untuk variabel X 1 ke Y itu ada Bapak. Kemudian X2 ke Y juga ada, ini jurnalnya. Cuman saya belum menemukan hubungan antara X1 dan X2 begitu. Ya, jadi tidak harus X1, X2 dengan Y itu ada ya. Ya. Tetapi bisa juga dari X1Y, X2Y itu kemudian disimpulkan bahwa X1 dan 2 itu mempengaruhi Y. Gitu. Ya, jadi tidak harus hasil dari gabungan itu ada. Nah, saya mungkin tertarik dengan aspek-aspek pubbing tadi ya. Terus saya juga perlu tadi sama dengan yang lain. Aspek-aspeknya apa sih? Misalnya dia terlalu fokus pada smartphone gitu kan. Kemudian sering mengabaikan pembicaraan. Nah, itu harusnya ada data. Data itu misalnya memang terjadi pubbing di beberapa tempat gitu. Atau misalnya dari informasi dari siapa. Atau ada yang namanya preliminary research gitu, riset pendahuluan yang memberikan kepada siswa-siswa gitu. Pertanyaannya cukup 3 atau 4. Apakah teman-teman Anda lebih fokus pada smartphone daripada Anda pada saat bicara? Ya, tidak, misalnya gitu. Ya, apakah teman-teman Anda sering mengabaikan pada saat berbicara dengan Anda? Ya, tidak gitu. Misalnya gitu. 4 atau 5 poin saja dari situ, kemudian Anda sebarkan, kemudian kalau skornya mengatakan banyak yang iya, berarti ini pubbing terjadi. Itu kalau misalnya tidak ada data. Ya. Tapi kalau misalnya ada data penelitian sebelumnya, bagus lagi. Gitu ya. Kalimatus Syahro. Baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak sarannya. Oke. Kita satu lagi sebelum masuk di maghrib. Silahkan siapa yang ada di sini sih? Pracihno Kurniawan. Silahkan. Oke, matur nuwun Pak Andi, selamat sore. Selamat sore. Kalau saya Pak, kemarin yang saya coba ajukan itu judulnya hubungan dukungan sosial dan regulasi diri terhadap kesadaran diri warga untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat Pak. Okay. Variabel Y-nya kesadaran diri, kemudian X1-nya dukungan sosial, dan X2-nya regulasi diri. Okay. Kalau yang terkait dengan kemarin saya coba ambil teori dukungan sosial itu dari Sarafino Pak, ada 4 aspek yang digunakan. Pertama aspek dukungan emosional, kemudian dukungan
informasional, kemudian dukungan instrumental, dan dukungan penghargaan atau apresiasi terhadap apa yang dilakukan itu. Sementara masih berproses Pak, karena sebetulnya yang menjadi target adalah warga yang jadi yang seperti yang saya sampaikan pada saat saya sowan ke Pak Andi itu Pak, kami sekarang ini kan masih punya PR, ada 8 kabupaten kota di Jawa Timur yang ada beberapa warganya yang masih melakukan perilaku buang air besar sembarangan Pak, dan targetnya sebetulnya tahun ini itu kita sudah harus selesai dengan itu, karena tahun depan ketika bicara target pemerintah itu sudah bicaranya beda lagi gitu. Dan kami akan coba melalui penelitian ini sebetulnya kita pengen ngukur gitu, apakah warga yang belum punya akses terhadap sarana ini memang dipengaruhi dengan aspek-aspek yang kaitannya dengan dukungan sosial, kemudian regulasi diri dan lain sebagainya. Karena ketika bicara upaya yang dilakukan oleh teman-teman dalam program ini sebetulnya kami menyentuhnya itu dari sisi keagamaan, kemudian bagaimana rasa malu, kemudian aspek kesehatan dan lain-lain, tapi secara signifikan sebetulnya pergerakannya masih agak lambat gitu. Pasti ada yang salah dengan itu, dan barangkali itu mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu kontribusi terhadap kegiatan berikutnya. Ngaten Pak Andi sementara yang bisa saya sampaikan. Baik. Masih berproses ya, tapi mungkin fokus ke aspek-aspek dari kesadaran hidup sehat itu Pak ya. Jadi mungkin aspek-aspek di X1, X2 oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting lagi adalah aspek-aspek dari variabel Y-nya ya, yang jadi fokus ya, biar lebih kuat, bahwa itu akan jadi problem. Ya. Jadi kalau saya lihat data-data yang Bapak kan banyak itu ya, data statistik, data penelitian terkait dengan perilaku sehat itu kan banyak. Secara data sebetulnya kami punya Pak, jadi baik termasuk kemiskinan gitu. Jadi ketika orang tidak punya akses itu bukan berarti orang miskin gitu. Ternyata ada juga yang mampu tapi mereka masih melakukan perilaku yang tidak semestinya gitu. Jadi itu yang seberapa kemudian regulasi diri itu menjadi satu hal yang mempengaruhi ketika bicara orang mampu. Secara finansial sebetulnya mereka tidak ada masalah gitu, tapi bagaimana kemudian itu kesadaran dirinya juga memberikan satu kontrol buat yang bersangkutan, ngaten Pak Andi. Ya, itu bisa nanti jadi data tambahan ya. Nanti kan kalau di identitas diri kan ada banyak itu. Anda masuk keluarga prasejahtera 1, prasejahtera 2, sejahtera, kecukupan kan gitu bisa. Oke. Kita sudahi dulu karena sudah maghrib. Kita bertemu lagi jam pukul 6:04 ya. Terima kasih banyak. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang masih gamang, masih ada kebingungan, ketidakyakinan, silakan untuk konsultasi kami. Silakan. Bisa menggunakan raise hand. Atau sudah clear semua ini? Aku nggak ada yang raise hand. Oh ini, silakan Fauzia Silvana. Fauzia Silvana, kemudian Adelia. Setelah Adelia, Khairun Analisa. Silakan. Masih mute, Fauzia. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatan. Untuk tesis yang saya ajukan kemarin itu memiliki variabel X1-nya itu self-advocacy, X2-nya social skill expression. Nah, untuk variabel Y-nya metode pembelajaran dinamika. Jadi kemarin saya mengambil judulnya membangun self-advocacy dengan metode pembelajaran dinamika kelompok untuk meningkatkan
social skill expression pada siswa sekolah dasar di sekolah inklusi. Jadi saya berawal dari keresahan yang ada di sekolah. Saya kan seorang guru. Nah, setelah pandemi itu banyak keluhan dari guru-guru itu merasa bahwa sosial skillnya anak-anak ini mulai menurun dibandingkan sebelum pandemi. Jadi, terutama kalau di sekolah inklusi kan kita berbaur ya Pak, antara anak-anak yang reguler dengan anak-anak yang inklusi. Nah, sosial skill mereka yang biasanya itu sangat bisa menghargai, bisa eh, menjadi pembimbing bagi anak-anak yang ABK itu saat ini itu menjadi persoalan tersendiri bagi kami para guru mengenai hal tersebut yang biasanya anak-anak reguler ini menjadi lingkungan yang bisa mendukung tentang perkembangan anak-anak, semakin kami juga sebagai guru sekolah inklusi juga menjadi PR terkait dengan kondisi sosial skillnya anak-anak setelah pasca pandemi tersebut seperti itu. Nah, untuk ini teori yang akan saya gunakan kemarin itu masih mencari Pak terkait social skill ini. Saya menemukan yang social skill expression-nya itu saya menemukan referensinya. Nah, tapi saya hanya menemukan satu yang social skill expression. Jadi kebanyakan itu di social skill-nya, Pak. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Apakah boleh saya melanjutkan dari penelitian itu, saya mengambil social skill expression-nya, atau saya harus memotong sampai social skill saja? Karena menurut referensi lebih banyak ke social skill daripada social skill expression. Mohon Oke, masukannya. ya, yang pertama, yang jadi Y-nya itu kebalik gitu ya. Harusnya social skill itu Y-nya, problemnya. Ya, karena yang ingin dilakukan perubahan yang tergantung pada variabel lain itu kan social skill expression berarti katanya. Ya, jadi kalau saya sih melihat social skill itu ya, kalau dalam konsepnya itu kan keterampilan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara verbal maupun non-verbal. Iya. Gitu. Kalau social skill itu kan gitu. Itu kemampuan sosial ya, kemampuan dia berinteraksi. Itu problemnya itu. Ya, problem itu mau ditingkatkan dengan apa tadi? Dengan Intervensinya apa tadi? dinamika kelompok melalui Dinamik. melalui pembelajaran dinamika kelompok. Oke, melalui pembelajaran dinamika kelompok. Terus variabel satunya lagi apa tadi? Yang satunya lagi itu self-efficacy. Pembelajaran dinamika kelompok itu meningkatkan social skill atau meningkatkan self-efficacy? Gimana Pak? Yang dinamika kelompok? Metode pembelajaran dinamika kelompok itu Ya. bisa meningkatkan keterampilan sosial atau meningkatkan efikasi diri. Dari pembelajaran dinamika kelompok itu akan mempengaruhi self-efficacy diri dan social skill, Pak. Dan Iya. jadi Y-nya ada dua. Yang ingin dengan ada yang metode pelajaran dinamika kelompok itu menginginkan ada dua perubahan, efikasi diri dan social skill, gitu. Iya. Dua hal berarti. Kemarin itu Y-nya kan ada dua, Pak. Nah, kemarin terus ketika saya ajukan ke Bu Amanda kemarin
sepertinya enaknya dibuat Y-nya satu saja seperti itu. Nah, akhirnya kemarin mendapatkan judul tersebut. Tapi dari sisi sayanya, sebenarnya saya inginnya itu eh, jadi dinamika kelompok ini mempengaruhi self advocacy dan social skill-nya seperti itu. Apakah bisa, Pak? Y-nya 2 tetap. Iya, Jadi intervensinya 1. Jadi ini eksperimen ya, bukan ya eksperimen. penelitian survei ya. Jadi metode pembelajaran dinamika kelompok itu Anda bisa mempengaruhi 2 hal, yaitu efikasi diri dan social skill. Kan gitu. Y-nya tetap 2, kalau judul seperti itu, Y-nya tetap 2, bukan 1. Ya, 2 ya, Pak. Jadi kalau Apa? saya sarankan ya, fokus di satu Y aja. Oh ya. Anda boleh pilih efikasi diri atau boleh pilih social skill, sehingga lebih fokus. Jadi memang pelatihan ini, kalau dalam konteks konsep itu kan pelatihan dinamika itu kan meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi antar Ya. orang kan. Nah, itu Ya. yang paling dekat kan dengan social skill. Kalau dengan Ya. efikasi diri kan agak jauh itu hubungannya. Ya kan? Dinamika kelompok kok bisa meningkatkan efikasi diri kan agak jauh. Efikasi diri itu harusnya juga ada pelatihan lain yang bisa meningkatkan efikasi diri. Jadi saya sarankan itu model pembelajaran dinamika kelompok untuk meningkatkan social skill. Gitu. Itu lebih pas daripada social skill expression. Itu jadi apa itu social skill experience, apalagi teorinya jarang. Kalau saya sarankan cari teori yang banyak, jangan cari teori yang jarang. Itu sih. Berarti misalkan saya ambilnya yang dinamika kelompok dengan social skill, berarti metode pembelajaran dinamika kelompok untuk meningkatkan social skill seperti itu masih bisa, Pak? Boleh ditambah dengan variabel jenis kelamin misalnya. Ditinjau dari jenis kelamin. Kan bisa nanti membedakan laki dan perempuan. Oh, Efektif ya. mana? Efektif mana dinamika kelompok itu untuk meningkatkan social skill-nya pada laki atau pada perempuan. Kelompok laki disendirikan, kelompok perempuan disendirikan, ada kelompok kontrol ya, gitu. Diperbandingkan kan tiganya nanti. Mana yang social skill-nya ada perubahan yang besar, kan bisa gitu. Oh, berarti Jadi kalau saya memunculkan satu X lagi untuk ke ininya ya Pak ya, ke Y-nya ya Pak. ya, jadi nanti dibedakan kelompoknya itu, ada kelompok eksperimen kan ada 3 nanti kelompoknya. Ada Ya. kelompok yang laki semua atau dicampur laki perempuannya sama misalnya. Misalnya 5 laki 5 perempuan di satu kelompok, kelompok A, kelompok eksperimen, kelompok kontrolnya 5 laki 5 perempuan. Ya, itu kan nanti bisa dibedakan antara pre and post, yang eksperimen dan kontrol, dan laki dan perempuan. Kan akan muncul itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, gitu ya. Oke. Berikutnya siapa tadi? Adela atau Khairun dulu ya? Adela ya. Ya, Pak. Ya. Ya, izin Pak. Jadi judul penelitian saya itu rencananya hubungan antara work-life balance dengan stres kerja. Nah, fenomena ini saya dapat sebenarnya dari sekeliling saya. Jadi banyak wanita-wanita profesinya kayak dokter, terus pegawai bank kan idealnya itu 8 jam per hari untuk kerja. Nah, tetapi kalau misalkan kayak dokter itu biasanya sampai apa tuh namanya? Tuh, sebentar. Kalau dokter itu misalkan tengah malam harus dipanggil, kalau misalkan ada operasi, kalau misalkan pegawai bank itu ada yang sampai
jam 9 malam, jam 10 malam. Nah, jadi maksudnya kayak banyak orang-orang sekeliling saya yang perempuan yang jam kerjanya itu melebihi jam ideal seperti itu, Pak. Tapi permasalahannya saya tuh bingung tempat penelitiannya gitu, Pak. Saya kan kerja di Balai Pelatihan Kesehatan ya, Pak. Nah, itu pegawainya cuma ada 69. Ada laki-laki, ada perempuan. Perempuannya itu mungkin cuman ada 40-an gitu, Pak. Jadi kayaknya tuh kurang kurang nggak, Pak, untuk penelitiannya, takutnya terlalu sedikit seperti itu, Pak, permasalahannya itu untuk Yang pertama, variabelnya kurang satu ya, kan harus minimal 3 variabel. ya, hubungan antara work-life balance wanita karir dengan stres kerja rencananya itu saya mau di kantor saya, Pak, di UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan. Tapi itu sedikit sekali karyawan untuk wanitanya, seperti itu, Pak. Cuman apakah boleh kalau misalkan perempuannya itu hanya 40 atau berapa gitu, Pak? Enggak dulu. Variabelnya ini kan baru 2. Minimal kan harus 3. Variabelnya baru work-life balance sama stres kerja kan. Berarti masih ada 1 kekurangan variabelnya. Itu yang perlu diselesaikan dulu ya, sebelum kita bicara yang lain. Karena minimal 3 variabel. Bisa menggunakan variabel dukungan sosial misalnya. Ya, bisa juga kan itu dukungan sosial kan bisa dukungan orang tua, dukungan pasangan dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi tidak hanya 2 variabel, harus ada tambahan 1 variabel. Yang kedua, yang harusnya dimulai dari gini, yang banyak stres itu yang laki atau yang perempuan gitu. Menurut Anda yang mana yang banyak stres? Atau semuanya stres? Kalau saya itu pertimbangannya karena fenomenanya itu kan kayak di sekeliling saya banyak perempuan di mana dia mengurus rumah tangga, mengurus anak. Jadi kalau di kantor saya tiba-tiba harus berangkat ke luar kota seperti itu, Pak. Jadi mau lihat gimana sih work life balance-nya perempuan-perempuan karir ini kayak gitu, Pak. Fokus itu ke wanita. Sebentar. Fokusnya pada stres kerjanya atau work-life balance-nya. Harus diputuskan dulu ini. Karena itu hal yang berbeda. Yang mau dijadikan problemnya stres kerja atau work-life balance. Yang mana dulu? Work-life balance ya, Pak. Oke, berarti work-life balance itu jadi Y-nya. Ya, bukan stres kerjanya berarti. Jadi yang jadi masalah adalah work-life balance-nya atau WLB-nya. Nah, tugas Anda sekarang adalah mencari penelitian-penelitian faktor penyebab dari work-life balance. Ya. Work-life balance itu disebabkan oleh apa saja sih? Ya, kan bisa dari hubungan keluarga, bisa dari faktor diri juga, gitu ya. Nah, itu yang menurut saya juga harus disepakati dulu, gitu ya. Jadi work-life balance itu kan ciri-cirinya misalnya dia tidak keinginannya menyeimbangkan antara waktu kerja dengan keluarga, kan gitu kan? Tapi bisa saja ada masalah gitu. Kadang-kala dia dikatakan dia harus ngurus kerjaan sementara harus meninggalkan keluarga, gitu. Sehingga work-life balance-nya terganggu. Jadi yang jadi problematika atau Y-nya adalah work-life balance. Itu dulu. Jadi itu ditempatkan dulu sebagai Y-nya dulu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan work-life balance terganggu? Bisa saja dukungan dari pasangan, dukungan keluarga, gitu misalnya. Bisa gitu. Atau dari faktor-faktor lain, misalnya apa, faktor lainnya apa, misalnya kan.
Nanti coba dicari faktor penyebab dari work-life balance tadi. Jadi titik tolaknya bukan stresnya gitu ya. Titik tolaknya adalah dari work-life balance itu. Gitu ya. Jadi yang harus Anda ceritakan pertama adalah work-life balance. Misalnya sulit untuk para wanita, sulit untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Di satu sisi dia harus menghabiskan waktu bersama keluarga, tapi di sisi lain dia juga banyak waktu untuk pekerjaan yang menyebabkan terganggunya work-life balance. Itu dulu. Ya, jadi yang saya temukan ya misalnya dukungan sosial dan work balance. Coba satu variabel lagi dicari. Kemudian terkait dengan subjek. Subjeknya sudah pasti perempuan, kan? Artinya tidak mungkin kita itu hanya di satu tempat saja. Ya, artinya work-life balance kan tidak harus di tempat Anda. Bisa saja itu di bank, di ASN. Yang lain-lain kan bebas, tidak fokus pada satu tempat. Bisa di kepolisian. Kan bisa itu. Banyak yang poluan misalnya di satu sisi dia ditugaskan untuk kegiatan demonstrasi di mana sampai malam, sementara keluarganya terlupakan kayak gitu. Jadi work-life balance bisa tidak hanya di konteks kesehatan juga gitu. Tapi konteks lain pasti ada. Artinya subjeknya bisa lebih banyak gitu. Jadi tidak bisa hanya 60, harus lebih dari itu. Makanya perlu variasi. Gitu. Gitu ya. Iya, baik Bapak. Jadi berarti dicari satu variabel lagi aja Pak ya. Ya, jadi work-life balance jadikan Y dulu. Pastikan. Kemudian X-nya dukungan sosial. Nah, X1-nya apa? Resiliensi kayak apa kayak silahkan. Coba dicari nanti secara teori ya. Banyak sih teorinya, contohnya work-life balance itu banyak sekali. Gitu ya. Baik Bapak, terima kasih Pak. Kasih berikutnya siapa tadi? Khairun analisa, setelah itu Vivi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya saya sudah pernah mengajukan variabel ke Pak Andi. Waktu itu yang saya ajukan tentang kebahagiaan pada siswa Madrasah Aliyah. Namun Pak, ketika saya observasi secara keseluruhan, secara lebih luas lagi, waktu itu kan saya mau meneliti yang happiness-nya rendah. Ternyata banyak siswa itu yang ternyata mereka sudah bahagia gitu Pak. Kemudian saya cari fenomena lagi, apa yang banyak terjadi pada mereka, problem apa. Ternyata yang saya temui itu berupa pubbing Pak. Jadi mereka itu seringkali berkumpul membentuk suatu kelompok, akan tetapi hanya 2 orang saja yang terlibat di percakapan. Sisanya itu mereka menatap layar smartphone Pak. Kemudian ada pun yang mereka ngobrol itu pandangannya tetap tertuju pada HP Pak. Jadi saya tertarik mengambil topik pubbing. Kemudian mau saya kaitkan dengan variabel fear of missing out atau perasaan takut ketinggalan. Karena yang saya lihat itu siswa-siswa itu membuka smartphone-nya itu karena mereka untuk melihat tren-tren seperti apa yang sedang marak di media sosial gitu Pak. Kemudian variabel keduanya saya mau mengambil self control. Mungkin ada masukan dari Pak Andi. Iya. Yang pertama pubbing ya. Tadi kayaknya ada yang sudah pubbing juga ya. Bisa juga sih. Ini dikaitkan dengan beda ya. Kalau kamu kaitkan dengan pubbing dengan apa? Fear of missing out dan juga self FOMO control. ya. FOMO ya berarti ya. Kamu kaitkan dengan FOMO. Oke, kamu kaitkan dengan FOMO ya. Satunya lagi apa? Kontrol diri, Pak. Kontrol diri dan FOMO terhadap pubbing ya. Ya, Sudah ada penelitian yang menghubungkan antar variabel ini? sudah banyak Pak jurnal yang saya temukan yang meneliti antara FOMO terhadap pubbing maupun self control terhadap pubbing. Oke, sip.
Ya, bisa dilanjut. Pada Baik, anak Pak. SMA Terima atau kasih. anak SMA atau mahasiswa? Pada SMA, Pak. Ada anak SMA ya. Ya, Oke. Oke, bisa dilanjut ya. baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut, berikutnya siapa? Revita. Oh, tadi Ya siapa? Pak, saya Pak Vivi Revita Oh, Griffin Maklohan. ya, Ya Pak, silakan. judul saya hubungan antara resiliensi dengan dukungan sosial terhadap psychological well-being pada orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Jadi saya itu Pak berhadapan setiap hari dengan anak-anak kebutuhan khusus Pak. Jadi ada tempat terapi yang mana pasien-pasien atau orang tua itu mengantarkan anaknya untuk terapi anak kebutuhan khusus seperti itu. Jadi yang saya lihat di situ ada orang tua, ada anak yang diantar oleh orang tuanya lengkap gitu. Terus ada anak yang diantar oleh eh, neneknya gitu. Jadi di sini saya melihat bagaimana tingkat resiliensi orang tua apakah berpengaruh dan bagaimana dukungan juga memiliki pengaruh terhadap psychological well-being orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Seperti itu, Pak. Jadi eh, di klinik ini saya melihat eh, ada anaknya yang diantar oleh orang tua yang lengkap, bahkan kakek neneknya juga ikut. Itu anaknya juga aktif gitu, Pak. Menunjukkan eh, keceriaan gitu dan orang tuanya juga sudah yang akhirnya menerima gitu anaknya eh, kalau anaknya berbeda gitu. Seperti yang kita tahu, Pak, bahwa kalau menjadi orang tua saja itu sebenarnya sudah cukup berat gitu. Apalagi dengan orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Pasti kan mereka lebih memiliki stres yang lebih lebih daripada orang tua yang memiliki anak normal seperti itu. Apalagi anak kebutuhan khusus ini juga memerlukan penanganan khusus dan nggak cuma secara materi saja, tetapi juga anak-anak mereka juga memerlukan bimbingan yang lebih lagi daripada anak-anak normal pada umumnya seperti itu, Pak. Jadi judul saya seperti itu, Pak, hubungan antara resiliensi dan dukungan sosial terhadap psychological well-being pada orang tua dengan anak kebutuhan khusus. Kira-kira bagaimana Pak? Apa ada yang perlu saya eh, bagusin lagi atau seperti apa Pak gitu Pak? Ya, PWB itu kan konsepnya adalah menggambarkan tentang kesehatan psikologi ya, kan? Jadi Iya Pak. seringkali disebut juga sebagai positive psychological functioning gitu ya. Jadi fungsi-fungsi psikologisnya yang positif itu muncul. Nah, fungsi psikologis positif yang muncul itu misalnya mampu menerima dirinya, ya, kemudian membuat hidupnya lebih bermakna, kemudian ada keinginan mengembangkan potensi-potensi dirinya, begitu ya. Nah, dengan adanya anak-anak yang ABK itu ternyata mengganggu PWB-nya itu, gitu kan maksudnya Anda ya. Iya Jadi Pak. dia merasa tidak nyaman, merasa bahwa apa ya ada sesuatu yang kurang, kan? Kemudian akan banyak sekali tantangan yang dihadapinya, gitu kan? Jadi banyak persoalan-persoalan lah, gitu ya. Itu yang Iya Pak. kemudian membuat pada akhirnya seseorang bermasalah, gitu. Jadi memang PWB ini khusus konteks pada orang tua yang punya anak ABK. Sehingga nanti PWB-nya tidak seperti PWB yang umum.
Tapi PWB-nya ini nanti di dalam skalanya itu terkait dengan posisi dia sebagai orang tua yang punya anak ABK. Gitu. Misalnya gini, Iya, Pak. memiliki anak ABK membuat saya merasa merasa tidak memiliki harga diri misalnya. Ya. Memiliki anak ABK membuat saya merasa banyak orang lain yang tidak sama dengan saya gitu misalnya. Dia merasa diri jadi tidak bermakna. Jadi yang PWB yang lain dengan PWB nanti mengukur PWB Anda itu akan berbeda karena PWB-nya spesifik pada anak orang tua yang punya anak Kebutuhan berkebutuhan khusus. khusus. Gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, Pak. Jadi ini udah bisa lanjut ya, Pak? Lanjut ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini sebagian besar di luar Jawa ya. Kalau tadi Vivi ini di mana? Saya dari Mojokerto, Pak. Mojokerto. Oke. Pak Mabruri dari Tapi mana? aslinya Medan. Oh, asli Medan karena pohon ya. Pak Saya Mabruri dari saya tinggalnya di Malang, Pak. Saat ini bekerjanya di Kalimantan Selatan, Pak. Oh, ya ya ya. Di Sangatta ya berarti ya. Di Tapin, Pak. Kurang lebih 1,5 jam dari Banjarmasin, Pak. Oh, di Tapin ya. Kalau Sangatta kan Kaltim ya. Oh, gitu. Tapin. Ya. Dekat Bukit Licin ya. Iya, Pak. Batu Licin, tempatnya Haji Batu Licin. Batu Isam. Licin. Haji Ya, Isam. ya, ya. Saya dulu pernah ke sana ya. Fauzia dari mana Fauzia? Saya dari Surabaya, Pak. Surabaya. Oke. Halimatus Zahro dari Kalimantan, Pak. Tapi saya lagi di Surabaya. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Bu Yuniati Ningsih. Bangkalan, Madura, Pak. Oh, Banda. Oh, pernah ketemu saya. Adelia, Bu Adelia Permata. Kalau saya dari Palembang, Bapak. Wih, pempek. Oke, oke. Jauh banget ya. Jadi belum pernah menikmati pembelajaran di Surabaya ini, Adelia ini. Kalau saya belum, Bapak. Oh, kan pernah ada yang biasanya Prof. Kuncoro atau Prof. Suryanto yang langsung gitu. Belum pernah ya? Belum pernah, Pak. Saya kebetulan kemarin ikut hybrid, dibantu sama teman-teman. Oh, oke. Khairun Analisa dari mana? Dari Sidoarjo, Pak. Jauh, dekat dengan saya ini. Pak Pracihno, Saya Surabaya, Pak. Surabaya. Oke. Ibu Hilya Aulia, Saya aslinya dari Cirebon, tapi sekarang tinggalnya di Kediri, Bapak. Cirebon di diri jauh banget ya. Iya, Bapak. Dapat Pak jodohnya orang Abdurrahman. Oh, jodohnya orang sini, orang Kediri ya. Apa Abdurrahman? Di mana Pak Abdurrahman ini? Di Situbondo, Pak. Timur Surabaya. Bu Erlin Nur? Saya Belum pernah. Surabaya, Pak, tapi sekarang tinggalnya di Sidoarjo, Pak. Oh, Bu Erlin. Ini Bu Sri Kuntari ini dari tadi tidak berkomentar. Iya Pak Andi, tadi saya di jalan baru pulang. Oh, oke. Ya. Kan ini asli Krian ini kayaknya ya. Oh, sekarang Taman, gimana ini? taman Pak. Oh, taman. Tapi KTP-nya masih ITS, makanya saya bingung kalau ditanya tinggal di mana. Oke, Bu Husna, di mana ini Bu Husna? Sidoarjo, Pak. Tinggalnya Oh, di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Oke. Bu Nadia, kalian menghafal ini. Itu paling sulit menghafal orang. Nadia Husnul Hasana, Iya Pak, hadir Pak. dari mana? Jaringan saya hilang-hilang Pak. Lagi turun ke ini kampung. Kamu daerah mana sih? Kok bisa hilang-hilang? Iya Pak, saya lagi di Halmahera Pak.
Oh iya, iya kalau pastilah kalau nggak ada. Iya, lagi Gara-gara di ada tugas kantor. gara-gara dikorupsi itu jadinya nggak dipasang itu ini ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Agil, Akhil, Aziz. Saya Belajar. aslinya dari Bogor, Pak. Cuman sekarang domisili Krian. Oh, ini saya jarang dengar suaranya juga ini. Ferry Ratu. Siap, Ini ya, Pak. Dari Kupang, NTT, Pak. Kupang NTT. Oke, Gama Dwi. Saya dari Tuban, Pak, tapi berdomisili Surabaya. Oh, Tuban. Oh, di Surabaya. Samaroh. Mana hilang malah. Hadir Pak, saya dari Surabaya. Oke, Aurelia Dias. Sama Pak, Sidoarjo. Darjo. Vera Langgo. Kalau dari namanya jelas bukan orang Jawa ini. Vera? Oh, ini pergi malah. Agurdin Banafsaj. Susah banget namanya ini. Aguardin. Nama aslinya ini ya, Aguardin. Oh, ini hilang juga. Wida Angga Rizka. Iya Pak, saya aslinya dari Surabaya, tapi dari Februari kemarin pindah domisili ke Bali Pak. Oh, baru menikah ini? Oh enggak Pak, karena kerjaan, jadi pindah ke Bali sekarang. Oh, Itu. oke. Apa lagi? Prila Nabila. Iya Pak, dari Sidoarjo. Darjo bilang. Kok ada nama Suba Idah itu? Bener namanya itu ya? Iya, Suba. kalau menurut ijazah benar, Pak. Oke. Asli mana, Suba? Saya aslinya dari Sumeneb, Bapak. Madura. Suba itu Ujung kan, Timur Madura, Bapak. Sumeneb. Suba itu kan Bali ya? Benar ya? Suba kan Bali. Siapa ya? Denny Cahyono. Oke, Pak. Gimana? Anda Oh, saat ini di Samarinda, Pak, Pasan. Kalau aslinya saya dari Blitar. Oh, gua beli tanah di IKN berarti ya? Oke, Pak. Jadi kaya raya nanti. Ini banyak yang belum juga. Banyak ya. Banyak banget ini yang belum ya. Apa lagi? Diah Pitaloka. Hadir Pak, saya dari Surabaya tinggalnya di Sidoarjo. Oke. Salsabila. Iya Pak, asli Surabaya aja. Ya, asli Surabaya kok nggak muncul itu gimana? Saya pikir dari luar Jawa tadi. Fitriatul Hasanah. Iya, Pak. Dari Sumeneb Madura, Bapak. Madura. Ya, oke. Indah Wulandari. Hadir Bapak, saya dari Sulawesi. Sulawesi itu luas. Ya, Sulawesi Tenggara. Ah, itu dong, Sulawesi Tenggara. Oke. Siapa lagi ya? Bambang Sugiarto. Hadir Pak, dari Sidoarjo, cuma kerjanya di Tulungagung Pak. Jauh banget itu. Muhammad Azim. Halo. Pradana Aprilia. Hadir Bapak, Oke. Dari mana Anda itu? Asli dari Lamongan Bapak. Lamongan. Oh iya, sempat ketemu ya kemarin ya. Christine Gulo. Christine? Iya Pak, dari Nias Pak, Sumatera Utara. Ih, Niasnya. Kamu Niasnya? Iya Pak, Iya. Nias. Kan jauh itu dari Medan. Masih berapa jam? Biasanya kalau naik pesawat itu 30 menit saja Pak. Tapi kalau naik jalan darat ya harus lewat pulau ya. Naik itu ya. Kapal ya.
Ya, Pak. Oke, oke. Nias itu banyak tokoh-tokoh dari Nias, masuk Minkumham itu dari Nias gitu. Siapa lagi? Imas Rayu. Nggak muncul. Imas Rayu. Ya, Pak. Selamat malam, Bapak. Malam. Saya dari Surabaya, Bapak. Dari Surabaya ini pada nge-mall semua ini, makanya nggak muncul fotonya ini. Aderiko. Iya Pak, ada Pak. Dari mana Anda? Dari Surabaya Pak. Oh ya kan, Surabaya pada tutup kan semua. Adri Fatarani. Adri? Ya. Rizky Nuraini. Hadir, Pak. Lagi di mana kamu nih? Saya dari Kupang, NTT, Pak. Oke. Aras, Astri. Dari mana ini? Hadir, Pak. Lagi di mana ini? Di rumah, Pak. Di Ternate, Pak. Oh, Ternate kamu? Iya, Pak. Oh. Pernah ketemu Ya, ya. sama Pak Andi kemarin acara HIMSI, Pak. Iya, ya. Katanya Iya, Pak. gunungnya lagi batuk-batuk ya? Iya, Gunung Ibu kemarin, ya? Pak. Iya, Oke. kemarin, Pak. Sempat ini erupsi dikit, Pak. Tapi alhamdulillah udah aman, Pak. Ya, sekarang tugasnya memperbaiki lagi ya. Nanti bisa, mohon maaf bagi yang ada yang japri kemudian saya jawab agak lambat atau baru saya jawab sekarang, mohon maaf sekali karena kadang-kadang tumpuk-tumpuk itu jadi lupa. Kadang buka sudah baca tapi mau menjawab belum dijawab yang lain dan sebagainya. Mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman sekalian. Kalau misalnya masih ada hal yang mengganjal, langsung japri saja ya. Dalam Sabtu Minggu ini saya agak longgar gitu, ya, jadi agak longgar. Tapi mulai Senin nanti sudah mulai padat lagi. Jadi kalau mau bertanya, WA bisa menghubungi saya Sabtu dan Minggu ini ya. Kalau ada yang kurang, ada yang ditanyakan, bahkan mungkin Pak saya nih Kak pengen ini, tapi tidak banyak jurnal yang mendukung, silahkan japri saja lah. Ya. Kalau saya sih berharap Anda nanti sudah lebih jelas gitu, tidak kemana-mana dan sampai pada alat ukurnya. Kalau misalnya pakai 3 variabel, 2 alat ukurnya pakai orang lain juga nggak apa-apa, tidak harus semuanya membuat sendiri. Ya, tapi bisa salah satu dari 3 itu yang membuat sendiri, tapi yang lain-lainnya bisa ngambil atau pinjem penelitian atau tulisan atau alat ukur orang lain, boleh juga nanti dalam tesis. Ya, misalnya menggunakan tesisnya siapa, menggunakan skala, misalnya skala PWB dari siapa, boleh juga. Ya, tapi tetap dituliskan nama dari yang pemilik dari alat ukur tersebut. Karena itu nanti menjadi etika kita. Demikian teman-teman sekalian, kalau tidak ada pertanyaan saya sudahi, tapi tidak berhenti di sini ya. Mohon yang sudah ada masukan-masukan tadi, kalau ada kekurangan, kesulitan apapun silahkan japri. Utamanya dalam 2 hari ini. Saya lagi benar-benar santai ini, saya tidak mikir apa-apa kecuali untuk mahasiswa. Terima kasih banyak. Selamat malam. Tolong, ya, iya. oh ada tanya. yang silahkan. Enggak mau tanya aja, Bapak kan katanya tadi agak slow Sabtu Minggu, apakah mungkin hari Sabtu ada di kampus, Pak? Oh enggak, kalau di kampus enggak. Oh. WA aja. Oke, ya Poin-poin Pak. apa Terima apa kasih. yang perlu saya bantu ya. Jurnal atau apa silahkan. Kalau memang belum, Pak saya mau judulnya tapi kok belum ketemu jurnal ini, saya coba carikan ya. Gitu ya. Makasih banyak. Selamat berlibur. Selamat menikmati liburan beberapa hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Andi, selamat malam.